Kembali di channel saya di Kreator. Jadi sekarang kita sampai di bagian ketiga untuk menjahit jaket hoodie-nya. Jadi ini adalah bagian terakhir untuk memasang bagian rib bagian manset dan rib bagian ban pinggangnya. Jadi yang teman-teman perlukan adalah rib. Jadi di sini saya belinya tuh jadi rib Adidas. Di sini rib Adidas. Jadi nanti di sini saya beli itu 0,5 kilo. Jadi setengah kilo saya belinya itu di harga 45.000. Nah, jadi untuk macam-macam rib nanti saya akan coba jelaskan di video tertentu. Jadi kebetulan di sini saya menggunakan rib Adidas, teman-teman ya. Jadi kalau rib Adidas itu seratnya sedikit agak lebih kasar. Nah, kemudian untuk memotongnya di sini saya akan jelaskan bersama dengan jaket hoodie-nya. Jadi kalau kemarin kan kita kurangin 6 cm ya. 6 cm untuk bagian pinggang dan bagian tangannya. Jadi di video sebelumnya saya sudah membuatkan pola. Jadi teman-teman yang belum menonton untuk cara membuat pola, silahkan cek di video saya sebelumnya. Dan begitupun untuk tutorial cara menyablon, sama saya sudah buatkan untuk mungkin untuk sekedar. Jadi saya juga untuk di basic sablon itu sebenarnya masih pemula. Nah, sekarang kita mulai menentukan untuk bagian ban pinggangnya dulu. Jadi sebenarnya seperti ini. Ini untuk global teman-teman ya. Jadi total badan. Jadi total setengah badan. Nah, ini kan kemarin kita buat itu kurang lebih 116. Jadi total badan itu kita nitiknya itu seperempat. Jadi seperempat itu untuk rib. Jadi total badan kita bagi seperempat dari total badan ya. Intinya seperempat dari total badan kita buat ribnya. Jadi ribnya itu 1/4 dari total badan. Nah, di sini untuk yang sedikit agak longgar. Jadi saya kurung dengan spidol merah ya. Di sini longgar. Nah, kemudian untuk yang saya pakai sekarang, jadi ribnya sama dia seperempat dari total badan. Tapi di sini saya kurangin 5. Nanti saya jelaskan. Di sini untuk yang saya pakai ya. Jadi sebenarnya agak sempit sih. Jadi yang satu longgar, yang di sini kita buat kecil lah, jangan sempit. Nah, ini adalah versi dan sepengetahuan saya ya. Kemudian untuk bagian tangan, di sini juga sama. Untuk bagian rib itu karena skalanya berbeda, jadi kita kurangin aja 1 cm. Jadi di sini rib itu seperempat dari total tangan. Kalau kepengen longgar kita pakainya seperempat. Jadi saya ibaratkan ginilah, longgar lah. Nah, tapi kalau teman-teman ingin yang kecil, jadi kita kurangin 1 cm. Kita kurangin 1 cm. Jadi ribnya itu seperempat dari total tangan. Kita kurangin 1 atau enggak 1,5 cm. Jadi ini untuk ukuran yang kecil lah hitungannya saya bilangnya. Nah, kecil. Nah, jadi yang saya pakai di sini saya menggunakan yang ini. Jadi yang saya centang. Saya pakai yang sedikit lebih kecil karena tekstur rib itu melar sekali.
Kemudian di sini juga untuk tangannya saya buat yang kecil. Nah, jadi sampai sini semoga bisa dipahami, dan mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Dan sekali lagi, ini adalah versi untuk standar saya. Jadi teman-teman yang mungkin punya standar sendiri itu silahkan. Kadang memang setiap orang itu untuk untuk menentukan bagian-bagian seperti ini itu ada perbedaan sedikit. Nah, sekarang kita akan mencari total badannya ya. Total badan kita hitung aja setengah. Jadi kita tampakkan seperti ini. Semoga bisa dipahami. Ini adalah bagian bawah pada jaket hoodie-nya. Kemarin itu kalau nggak salah kita itu badannya 116. Jadi 116 kita bagi 2 itu 58. Nah, di sini mungkin karena melarnya kain teman-teman ya, karena tekstur jaket sendiri itu kainnya melar sekali. Jadi di sini selisih cuma 1,5 cm atau enggak, nah kita genepin aja lah. Jadi 60 lah, biar gampang hitungnya. Jadi ini saya ibaratkan contoh. Jadi teman-teman nanti yang ini kan size M. Jika teman-teman itu size L atau size XL, nanti caranya sama. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi di sini saya ambil genepnya teman-teman ya, biar gampang hitungnya. Jadi 60 kita titik bagian tengah. 60 kita titik tengah. Jadi di sini kan 30. Di sini semoga bisa terlihat. Nah, kemudian 30 ini saya ngambilnya yang kesini aja dah. 30 ini kan kita bagi 2. Nah, ini kan 1/4 dari ukuran yang 60 tadi. Nah, kemudian untuk yang saya bilang kecil tadi, yang di ini, yang saya bilang kecil tadi, teman-teman itu kurangin 5 cm. Jadi maksud saya seperti ini. Yang kita pakai yang ada tanda kapur ya di sini. Di sini dari total ini, setengahnya ini, total badan lah, total badan depannya 60. Kita seperempatnya kita titik, kemudian kita mundurin 5 cm. Seperti ini. Nah, ini adalah total untuk bagian ribnya. Jadi di sini ketemu angka kurang lebih 39 atau 40 di sini ya. Intinya seperti ini. Jadi di sini teman-teman bebas di sini pakai yang 39 atau enggak 40. Mungkin saya pakai yang 40 aja ya. Jadi 1/4 kemudian kita mundurin 5 cm. Ini untuk yang rib agak kecil, jadi agak agak bawahnya itu agak sedikit kerutannya itu lebih banyak. Nah, kemudian di sini sudah, begitupun dengan tangan. Jadi tangan itu contohnya seperti ini. Di sini sampai sini mungkin sudah paham ya. Jadi total kita titik 1/4-nya, kemudian kita mundurin 5 cm. Jadi di sini ketemu angka untuk bagian ribnya. Jadi kita potongnya itu di angka ya 39 lah. Kita potongnya di angka 39. Jadi total badan saya ngukurnya setengah ya. Jadi setengahnya itu 60. Nah, ginilah. 60 berarti ginilah, 120 kita bagi 2. Jadi kan 60. Nah, 60 kemudian 1/4 dari 60 lalu kita kurangin 5 cm. Itu hasilnya 39. Jadi kita potong rib itu 39. Ini rib untuk pinggang. Nah, sini semoga bisa dipahami. Kemudian untuk bagian tangan, sekarang tangan seperti ini. Di sini sama. Kita jelujur untuk tangannya. Kemarin itu untuk mulai itu saya buatnya lingkar bawah itu M14. Jadi terkadang itu karena kainnya melar itu kadang berbeda sedikit, itu nggak masalah. Nah, di sini tetap 14 teman-teman ya. Jadi 14 kita titik tengahnya. Jadi 7 cm seperti ini. Kemudian dari 7 cm kan kita bagi lagi seperti ini. Nah, ini untuk ukuran yang saya bilang longgar. Tapi untuk yang ukuran kita buat kecil itu kita kurangin 1 cm. Jadi bagian sini. Ini adalah 1/4-nya, kita nitiknya di sini. Oke,
tanda panasnya ini, semoga bisa dipahami. Kemudian kita ukur. Di sini kurang lebih ketemu angka mungkin 9 cm. Ya, kita buatnya 9. Tapi kalau yang kepingin longgar mungkin selisih itu cuma 10. Jadi 1 cm. Jadi 10 cm. Di sini kita makainya kan yang kecil. Jadi kalau saya bilang itu 14. Jadi 28 kita bagi 2 karena kita ngukurnya itu setengah, 14 ya. Kemudian untuk ribnya kita makainya itu, kalau longgar tadi 10 cm, kalau kecil kita kurangin 1 cm, jadi kita potong ribnya itu 9 cm. Jadi ini adalah yang kita potong, rib tangan. Nah, oke, semoga bisa dipahami. Jadi yang kita perlukan itu adalah 39 dan 9 cm-nya. Ini kita butuhkan, yang ini 39 kan setengah, jadi kita butuhkan 2, yang ini juga 2. Sekarang kita akan mulai untuk memotong bagian rib. Di sini teman-teman pastikan dulu bagian yang melar itu biasanya bagian, kalau saya bilang itu bagian malang ya. Jadi kalau dibilang itu ini pinggiran kain, pinggiran ribnya kita carinya yang posisi, jadi panjang kain itu ke arah sana, ke arah hadapan saya. Di sini teman-teman tinggal gambar aja. Jadi kalau di sini mungkin sudah paham semua. Untuk bagian yang tadi 39 kan kita tambahin 1 cm 1 cm untuk kampoh ketika kita menyambung bagian ribnya. Jadi di sini mungkin tampaknya seperti ini. Di sini kita tambah dulu 1 cm untuk menyambungnya. Kemudian kita tarik garis lurus. Nah, ini ya. Kemudian kita mencari untuk bagian ban pinggangnya tadi. Untuk total kan berarti 6 cm, kita lipat bolak-balik jadi 12 cm. Kemudian tambah 1 cm bagian atas. Jadi 1 cm depan dan belakang jadinya 2 cm. 12 kita tambah 2 cm. Jadi di sini 14 teman-teman ya. 14 kita titik. Kemudian kita butuhkan 2 biji. Nah, seperti ini. Kemudian begitupun dengan garis selanjutnya. Jadi di sini kita titik 14, kemudian kita titik 28. 14. Nah, seperti ini. Di sini teman-teman tinggal potong. Untuk panjang tadi 39. Jadi karena di sini 39, jadi kita tambahin kampuhnya terakhir aja biar teman-teman itu nggak bingung. Di sini kita tinggal menyambung garis yang sudah kita titik tadi. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tinggal memotong untuk bagian depannya. Kemudian sekarang kita tinggal memotong untuk bagian tangannya. Untuk bagian tangan sama kita butuhkan itu, kita motongnya langsung 2 aja biar cepat. Jadi tadi itu hanya sekedar contoh, jadi teman-teman itu biar nggak bingung. Kemudian di sini kita buat garis terlebih dahulu. Kemudian bagian tadi 9 cm ya. 9 cm berarti dari sini 9 kita tambah 1 cm. Jadi kita titik dulu 9. Kita
kita titik 9. Kemudian di sini ini kan tadi udah 24, jadi kita butuhkan 6 tambah 6. 6 tambah 6 itu kan 12. Kemudian kita tambah 1. Kita tambah 2 cm. Jadi di sini 14 cm. Kemudian kita tinggal potong. Nah, sekarang kita sambung dulu bagian sini teman-teman ya. Kita sambung. Kemudian begitupun dengan bagian rib untuk bagian pinggangnya. Setelah kita menyambung pada bagian yang sudah kita, ini bagian sampingnya, begitupun dengan bagian ban pinggangnya. Jadi seperti ini. Kemudian teman-teman kira-kira aja kita titik tengahnya. Jadi sebenarnya itu nanti kalau teman-teman itu udah terbiasa, jadi nariknya itu kita sudah paham seberapa kita kekuatan untuk menariknya. Tapi untuk seperti ini, alangkah baiknya kita bagi dua aja ini. Kita bagi dua, kurang lebih kita titik tengahnya ya. Jadi kita titik tengahnya di sini, kemudian kita jiplak juga ke bagian sebelahnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita pasang dulu. Jadi bagian sambungan ini kita taruh di bagian ban pinggangnya. Kita taruh di ban pinggangnya ya. Kita taruh di ban pinggangnya. Kemudian di sini hanya sekedar aja. Jadi teman-teman yang masih pemula itu biar paham. Nah, di sini kan bagian sambungan kita taruh di bagian sambungan. Kemudian titik tengah yang sudah kita titik dengan kapur ini, kita taruh di titik tengahnya ya. Jadi seperti ini. Jadi di sini saya peruntukkan untuk memang yang masih benar-benar pemula. Nah, untuk menjahit kita lebih enak itu dari bagian dalamnya. Jadi bagian kasar. Di sini jaket hoodie kita balik dulu. Jadi kita jahitnya itu lebih enak ketika kita balik seperti ini. Kita balik dulu bagiannya. Kemudian di sini sama. Kita tadi udah naruh yang tengah bagian depan. Kemudian ini adalah bagian samping. Bagian samping kita taruh di sambungan pada samping bajunya. Begitupun dengan belakangnya ya. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill.
but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Take you like a get my fill. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Setelah kita melewati proses demi proses, jadi ini adalah hasilnya teman-teman. Jadi yang saya bilang longgar, yang saya bilang sempit tadi kurang lebih seperti ini. Jadi di sini saya tidak menggunakan mesin obras benang 4 ya. Jadi saya di sini menggunakan mesin jahit manual. Tapi untuk bahan hoodie sendiri itu kalau dijahit mesin manual itu juga masih lumayan bagus. Kemudian tapi alangkah baiknya memang untuk kain yang berbahan kaos itu menggunakan obras benang 4 dan mesin overdeck. Jadi di sini tuh seperti ini. Ini adalah bagian ban pinggangnya yang saya bilang sempit. Kemudian ini adalah bagian tangannya. Dan teman-teman untuk yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Nah di sini adalah tampaknya ya. Jadi untuk jaket hoodie sendiri, untuk cara menjahitnya ada 3 episode. Kemudian untuk bagian polanya juga ada 3 episode. Dan untuk tutorial menyablon teman-teman bisa cek aja di video saya di sebelumnya. Dan hal terakhir, setelah kita proses demi proses kita lakukan, di sini teman-teman tinggal mengaplikasikan labelnya. Jadi seperti ini. Kita pasang label itu di sini dan produk siap untuk dipasarkan. Sekian dari saya dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Salam kreator dan terima kasih.